Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan, mau menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jantung dan bagian-bagiannya. Ada 4 ruang jantung. Yang pertama, serambi kanan atau atrium dexter, menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua, ada serambi kiri atau atrium sinister, menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Yang ketiga, ada bilik kanan atau ventricle dexter, memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Yang keempat, ada bilik kiri atau ventricle sinister, memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik terdapat katup yang menghubungkan keduanya. Pada macam pembuluh darah, ada arteri, vena, aorta, dan kapiler. Perbedaan arteri dan vena: yang pertama, tempat di arteri agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh. Dinding pembuluh di arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Aliran darah di arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Denyut di arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa. Katup di arteri satu pada pangkal jantung, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Darah di arteri banyak mengandung O2, sedangkan vena banyak mengandung CO2. Pembuluh darah aorta adalah pembuluh nadi besar yang membawa darah keluar dari jantung dan mengandung O2. Berikutnya ada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah dari jantung ke paru-paru dan darah itu mengandung CO2. Sedangkan vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke jantung dan darah itu mengandung O2. Ada 2 peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, darah menuju ke jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar, darah menuju ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Berikut ini mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem mekanisme peredaran darah manusia. Darah yang mengandung CO2 di serambi kanan berkontraksi lalu menuju ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah akan dipompa menuju ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya CO2 menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah yang mengandung CO2 akan ditukarkan oleh darah yang mengandung O2. Lalu, vena pulmonalis membawa darah yang kaya O2 menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah yang mengandung oksigen berkontraksi lalu menuju ke bilik kiri. Bilik kiri memompa darah yang mengandung oksigen menuju ke aorta. Dari aorta, darah yang mengandung oksigen disalurkan oleh arteri ke seluruh tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah. Oleh tubuh, darah yang mengandung O2 digunakan untuk metabolisme tubuh. Sisa-sisa metabolisme adalah CO2. Darah yang mengandung CO2 disalurkan oleh vena cava inferior dan vena cava superior ke dalam serambi kanan. Jadi kesimpulannya, peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, lalu ke bilik kanan, lalu dibawa ke arteri pulmonalis ke paru-paru. Setelah itu dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri, lalu ke bilik kiri. Setelah itu ke aorta atau arteri besar menuju ke seluruh tubuh. Setelah itu darah dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior ke dalam serambi kanan. Demikian pembahasan saya tentang sistem peredaran darah manusia kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.